Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Mama Jaurel. Hai semua, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan dimurahkan rizkinya ya. Nah, hari ini aku mendapat pesanan snack box teman-teman. Jadi nanti isinya puding, dadar gulung fla, dan juga nanti ada mie goreng. Mie goreng sebenarnya nggak termasuk snack box ya teman-teman, tapi tidak apa-apalah. Nanti di mika kecil-kecil masukkan ke box snack. Untuk pudingnya ini nanti puding tutti frutti teman-teman. Jadi nanti rasanya aneka buah, nanti warnanya warna-warni dan juga cantik teman-teman. Untuk warna orange ini aku menggunakan Nutrijel yang rasa jeruk ya. Untuk warna pink ini aku menggunakan Nutrijel strawberry. Kalau Nutrijel seperti ini pasti teman-teman sudah bisa membuatnya ya. Nah, ini aku kalau membuat aku campur dengan susu SKM. Untuk SKM-nya aku pakai yang merek Cap Sapi. Jadi ini produk dari Ultra Jaya teman-teman. Aku pakainya cuman sedikit aja ya teman-teman, karena untuk mempertajam warnanya. Karena kalau tidak pakai susu nanti warnanya jadi bening. Untuk puding warna ungu ini aku pakai Nutrijel yang rasa anggur teman-teman. Gimana nih teman-teman? Teman-teman suka sama Nutrijel yang rasa apa ya? Atau teman-teman lebih suka menggunakan merek lain? Itu sih suka-suka ya teman-teman. Yang penting cocok di lidah ya teman-teman. Nah, untuk warna biru ini aku menggunakan Nutrijel rasa blueberry teman-teman. Kalau untuk puding-puding sederhana seperti ini pasti semua teman-teman sudah bisa ya cara membuatnya, karena sangat simple dan ada tutorial di belakang bungkus Nutrijel ini. Nah, untuk warna hijau ini aku pakai rasa melon. Nah, ini warna-warni ya teman-teman. Untuk busa atau gelembung di atas Nutrijel ini aku biarkan saja ya teman-teman, karena nanti mau aku potong-potong. Biasanya kalau untuk cup yang langsung dijadikan snack, kalau ada busa atau gelembung seperti ini aku sendokin teman-teman, jadi biar bersih. Nah, ini cupnya aku menggunakan ukuran 120 ml. Ini di tempatku satu plastik seperti ini isi 50 buah, harganya 10.000. Gimana di tempat teman-teman? Harganya berapa ya? Pesanan snack box kali ini berjumlah 50 box teman-teman. Tapi aku biasanya membuatnya lebih dari 50 karena takutnya mungkin nanti ada satu atau dua yang rusak. Jadi lebih baik aku lebihkan. Dan juga biasanya anak-anak itu juga ikut makan. Makanya masaknya biasanya aku lebihkan. Oke, lanjut. Setelah pudingnya mengeras, ini aku potong kecil-kecil teman-teman. Jadi kelima puding berwarna ini sama aku potong kecil-kecil semua. Next, aku mau buat lapisan berikutnya, tapi ini aku tidak menggunakan yang jenis jelly ya teman-teman. Jadi aku menggunakan yang jenis agar-agar. Nah, ini aku pakai yang merek Sakura dan aku mix dengan yang merek Swallow. Sebenarnya nggak masalah sih ya teman-teman di antara Sakura atau Swallow atau merek lain. Yang penting yang jenis agar-agar. Nah, ini aku tambahkan sedikit garam biar rasanya balance. Jadi ini agar-agar, gula, garam, serta susu aku aduk terlebih dahulu. Kemudian baru ditambahkan air dan tetap diaduk sampai mendidih. Ini untuk susunya aku pakai lebih banyak ya teman-teman. Soalnya untuk agar-agar aku pakai yang plain, jadi yang warna putih. Jadi ini aku mau buat puding susu. Lanjut, untuk
puding yang warna-warni yang udah aku potong kecil-kecil tadi, ini aku masukkan ke dalam cup ya teman-teman. Jadi cupnya ini aku kasih beberapa puding. Jadi di cup ini aku kasih dengan 5 warna puding. Berikutnya ini aku tuang puding susu ke dalam cupnya. Jadi ini aku tuang sampai penuh di cup ya teman-teman. Tinggal menunggu mengeras pudingnya. Nah jadi deh, cantik ya teman-teman. Nah biasanya kalau ada pesanan puding seperti ini, aku buat di malam harinya. Jadi keesokan harinya bisa membuat untuk isi snack box yang lain. Nah ini kalau puding seperti ini kan disimpan di kulkas tidak masalah ya teman-teman. Yang penting kuncinya agar puding tidak cepat berair. Takaran air saat membuat puding biasanya aku kurangi sedikit teman-teman. Lalu untuk mengemasnya atau menutupnya biasanya aku tunggu sampai puding ini benar-benar mengeras atau benar-benar tidak panas lagi. Nah ini baru aku kemas. Biasanya aku lap-lap sedikit karena kadang ada tumpahan sedikit-sedikit di sampingnya. Tumpahan-tumpahan itu biasanya membuat lengket di tangan. Nah ini aku lap-lap dengan tisu, baru aku tutup cupnya. Nah karena hari ini kebetulan hari libur, ini aku dibantu sama anakku. Ya dia bantu yang ringan-ringan ya teman-teman. Dan untuk box atau kardus snacknya biasanya aku dibantu sama suamiku. Jadi untuk staples-staplesnya dan tempel stiker biasanya suamiku yang mengerjakan. Lanjut, snack box ini nanti dikirim sore jam 2:30 ya teman-teman. Jadi ini aku pagi-pagi subuh mau mengerjakan untuk dadar gulung isi flanya. Nah untuk membuat fla ini biasanya aku gunakan panci yang tebal seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau untuk buat fla itu jangan pakai panci aluminium yang tipis, nanti gosong tapi tepungnya tidak matang. Lanjut, ini aku mau buat flanya yang ekonomis, nggak pakai telur, nggak gampang basi, tapi rasanya tetap enak. Nah ini aku mau pakai 3 resep ya teman-teman. Jadi biasanya satu resep itu bisa untuk 25 dadar gulung. Nah satu resepnya itu untuk margarinnya 50 gram. Jadi untuk 3 resep aku membutuhkan 150 gram. Nah ini aku pakai margarin yang kemasan isinya 200 gram. Ini aku bagi jadi 4 dan aku pakai 3/4-nya. Lanjut, ini aku mau larutkan gula pasir, susu bubuk, serta coklat bubuk terlebih dahulu teman-teman. Jadi biar nanti di panci tidak menggumpal. Ini untuk satu resepnya aku menggunakan 400 ml air, 1 sendok makan susu bubuk, 1 sendok coklat bubuk, serta 50 gram gula pasir. Nanti untuk resepnya aku tulis di deskripsi ya teman-teman. Biar kalau teman-teman pengen recook atau pengen mencobanya bisa melihat di deskripsi. Kalau ada teman-teman yang udah jago bisa komen-komen ya gimana sama resep flaku ini. Oke lanjut. Mari kita buat fla coklatnya. Nah ini aku buat dengan cara seperti membuat saus bechamel. Jadi margarin dipanaskan terlebih dahulu, kemudian baru dimasukkan tepung hingga tepungnya mengering. Nah untuk tepungnya ini aku pakai tepung protein sedang teman-teman. Jadi untuk satu resep aku pakai 3 sendok makan tepung terigu, aku tambah 1
sendok makan tepung maizena. Jadi aku lebihkan tepung terigunya, bukan maizenanya. Kalau di resep-resep lain mungkin hanya memakai maizena atau maizenanya lebih banyak daripada tepung terigunya. Ya itu sih suka-suka ya teman-teman. Cuman pengalamanku, jika maizena terlalu banyak itu membuat fla cepat basi. Jadi aku akali dengan menggunakan tepung terigu yang lebih banyak, maizena yang lebih sedikit. Hasilnya pun nanti lebih sedikit kaku ya teman-teman. Jadi untuk memudahkan saat membentuk atau mengisi fla. Jadi nanti flanya saat diisi itu tidak bleber. Tapi walaupun kaku, tetap nyes dan tetap lumer di mulut. Tapi ya kembali lagi ke teman-teman ya, mungkin teman-teman lebih suka atau lebih puas memakai resep lain atau banyak resep-resep yang sudah teman-teman jumpai. Yang penting kemantapan teman-teman aja ya untuk memakai resepnya. Dan jika ini sebagai ide jualan teman-teman, semoga hasilnya jos juga laris manis. Oh iya teman-teman, untuk apinya ini aku menggunakan api yang paling kecil karena membuat fla itu gampang gosong ya teman-teman. Makanya aku pakai api yang paling kecil dan juga terus diaduk ya teman-teman. Nah ini aku masukkan larutan susu dan coklat bubuknya ya teman-teman. Oh ya teman-teman, untuk coklatnya biasanya aku memakai yang sedikit berkualitas. Biasanya pakai Cocoa Winmolen. Jadi ini nanti hasilnya nyoklat banget teman-teman. Nah jika teman-teman ingin membuat yang lebih premium lagi, mungkin margarinnya bisa diganti dengan butter. Itu nanti rasanya bisa creamy dan enak banget. Sambil memasak, aku mau sapa-sapa teman-teman dulu ya. Untuk teman-teman yang selama ini sudah mendukungku, terima kasih untuk semuanya yang sudah subscribe, yang mau berkomen-komen, yang nge-like videoku, dan selalu menonton videoku dari awal sampai selesai. Aku ucapkan terima kasih untuk kalian semua. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan serta melimpahkan rizkinya kepada kalian semua. Amin. Untuk teman-teman yang sekedar melihat videoku, terima kasih juga ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rizkinya. Amin. Oke, lanjut. Ini jika sudah meletup-letup seperti ini berarti sudah matang ya teman-teman. Ini terus diaduk, diamkan sebentar lalu diangkat. Next, lanjut. Ini aku mau menyiapkan adonan kulit atau dadarnya ya teman-teman. Ini aku pakai tepung terigu protein sedang 30 sendok makan. Kemudian aku tambahkan 2 sendok makan tapioka, tambah 1 butir telur. Kemudian aku tambahkan 1 saset santan instan. Ini bisa merek apa saja ya teman-teman. Nah di sini aku tidak menggunakan susu. Kalau teman-teman pengen menggunakan susu, bisa menggunakan 600 ml susu UHT. Jangan memakai susu SKM ya teman-teman. Soalnya kalau terlalu manis nanti lengket di teflonnya. Nah ini kemudian aku tambahkan 600 ml air. Ini kemudian diaduk rata ya teman-teman. Kemudian ini aku tambahkan sedikit pasta pandan. Jadi nanti kulit dadar gulungnya berwarna hijau teman-teman. Dan aroma pandannya itu wangi banget. Nah selain pandan, kadang aku juga menggunakan pasta durian. Jadi aroma duriannya itu wangi, nanti kulit dadar gulungnya jadi kuning. Atau bisa juga teman-teman pakai pasta coklat. Nah kalau pasta coklat itu pasta coklat Black Forest. Jadi aromanya aroma coklat dan kulitnya nanti berwarna coklat. Nah ini jangan lupa adonannya disaring terlebih dahulu biar tidak ada adonan yang menggerindil. Soalnya kalau adonan nanti menggerindil
saat kita masak di teflon hasilnya kurang bagus, kurang lembut teman-teman. Kurang lebih teksturnya seperti ini ya teman-teman. Jadi tidak terlalu kental juga tidak terlalu cair. Untuk memasaknya ini aku pakai teflon ukuran 20 teman-teman. Tapi maaf nih, teflonku itu agak sedikit peok karena kemarin itu terjatuh dan akhirnya bentuknya seperti itu teman-teman. Nah, untuk minyaknya ini aku pakai tisu, aku celupkan ke minyak, kemudian baru aku oles-oleskan di teflon. Nah, ini dipanaskan. Jika sudah panas baru kita masukkan adonannya. Nah, ini aku pakai api yang paling besar dulu teman-teman untuk memanaskannya. Tapi nanti setelah adonan kita masukkan dan kita ratakan, kita pakai api yang paling kecil. Untuk meratakan adonan, aku goyang-goyang teflonnya seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian apinya dikecilkan dengan api yang paling kecil. Kita diamkan sebentar dan jika pinggir-pinggirnya sudah sedikit mengering, berarti sudah matang. Masak sampai adonan habis ya teman-teman. Jadi untuk adonan ini satu resepnya nanti bakal jadi 25 lembar dadar gulung. Nah, ini tadi aku memakai 3 resep dadar gulung. Lanjut, ini aku mau ngisi flanya di dadar gulungnya. Jadi kalau teman-teman merasa flanya ini mengeras, bisa dihangatin sebentar. Setelah dihangati nanti flanya sedikit lembek teman-teman. Tapi ini aku nggak hangatkan ya teman-teman. Jadi flanya tetap sedikit kaku, tidak masalah. Jadi nanti lebih mudah saat membentuk atau menggulung dadar gulung ini. Jadi ini agak sedikit bukan keras ya, sedikit kaku gitu ya. Jadi ini nanti setelah kita gulung, flanya mengikuti bentuk gulungan kita. Untuk flanya ini aku pakai kira-kira 1 sendok makan. Nah, ini kemudian aku gulung. Jadi digulung sedikit di ujungnya terlebih dahulu, kemudian dilipat sisi kanan kirinya. Lalu ini digulung kembali sampai ke ujung kulit dadar gulung ini. Di terakhir gulungan aku nggak pakai perekat sama sekali ya teman-teman. Jadi ini tuh kalau sudah digulung seperti ini otomatis sudah merekat sendiri kalau kita benar-benar rapi menggulungnya. Oh iya teman-teman, ini aku sampai lupa mau kasih garnish atau hiasan di dadar gulungnya. Jadi hiasannya ini aku pakai daun pandan yang aku potong serong-serong dan kecil-kecil seperti ini ya teman-teman. Untuk pandannya ini aku tempelkan di atas atau salah satu sisi dadar gulungnya. Baru ini aku kemas pakai plastik UPP. Jadi plastiknya ini tinggal gulung aja. Digulung sampai ujung lah, itu ada perekatnya teman-teman. Jadi tinggal tarik aja perekatnya. Nah, ini sudah praktis banget ya. Cerita pesanan-pesanan cateringku, jadi karena aku masak dan meracik sendiri, jadi aku memanfaatkan semaksimal mungkin waktu ya teman-teman. Jadi ini aku biasanya pakai 3 kompor, tapi kali ini aku pakai 2 kompor atau 2 tungku. Jadi yang 1 tungku aku ini buat dadar gulungnya dan 1 tungkunya aku mulai buat untuk mie-nya. Untuk resep mie gorengnya insya Allah aku share di video berikutnya ya teman-teman. Nah, ini biasanya aku tata seperti ini. Ini pakai mika yang kecil, jadi yang bisa masuk di snack box. Kok snack box sih teman-teman, sampai salah. Maksudku itu di box snack yang ukuran 15 x 15 itu ya. Nah, itu tadi aku dibantu suamiku. Jadi suamiku yang kasih garnish ketimunnya ya teman-teman. Dan juga nanti bakal packing. Jadi nanti di staples satu-satu. Nah, ini
dibantu sama anakku untuk menatanya. Cerita soal kemasan dan branding ya teman-teman. Jadi aku tuh belum berani untuk cetak dus sendiri. Jadi aku lebih memilih beli kardus yang jadi seperti ini. Jadi aku pilih kardus yang warna coklat. Jadi terlihat estetik. Kemudian untuk brandingnya aku tempelkan stiker yang transparan. Soalnya untuk mencetak kardus branding sendiri gitu lumayan agak mahal ya teman-teman. Sebenarnya bukan mahal sih ya, tapi ada minimal cetaknya. Jadi masih agak keberatan kalau harus langsung cetak banyak. Nah, untuk snack box itu aku juga belum begitu pede teman-teman. Jadi sebenarnya ini itu request dari pelanggan-pelanggan aku. Jadi sebelumnya itu pesan untuk catering makanan. Kemudian untuk pelanggan-pelangganku tuh bilang, Bu, sekalian snacknya dong, dibuatin sekalian. Nah, ini untuk yang kelima kalinya aku baru terima snack box. Alhamdulillah semua berjalan lancar dan alhamdulillah pelangganku juga seneng teman-teman. Jadi ya cocoklah sama snack box yang aku bikin ini. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah menonton videoku dari awal sampai selesai. Semoga video-videoku ini bermanfaat dan menghibur ya teman-teman. Jangan lupa like, komen,